Shirley itu apapun yang dia lakukan, itu dia tidak menginginkan uang. Malah kemungkinan besar dia akan memberikan uang kepada rakyatnya. Ya, kenapa? Karena dia memang pada dasarnya pengusaha. Suami istri ini kan sebetulnya pengusaha, ya, yang bukan berpusat di tanah Jawa. Tapi memang kayak Shirley ini kan kelahiran Ambon, dan kemudian suaminya pernah menjadi bupati di Morotai. Ya, Morotai. Jadi itu wilayah Maluku, ya. Dan Anda tahu ya, ini suatu hal yang unbelievable ya, karena seorang yang non Muslim dan dia punya minoritasnya dua loh ya, udah non Muslim, Chinese pula. Tapi Anda tahu ya, dia kenapa kemudian bisa terpilih menjadi gubernur Maluku Utara? Ini kan menarik ya. Jangan Bu, kecepatan program Ibu cuma di media, tidak didukung oleh perangkat. Akhirnya seperti ini. Penyampaian KWPPS saja terlambat, Bu. Silakan Iswanto. Iya, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota DPR yang berbahagia dan para undangan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan KUHPPAS. Yang pertama, saya harus menyampaikan ini di paripurna ini, yang penyampaian KUHPPS 2026 ke DPR ini yang ketiga kalinya diagendakan dan terjadi. Karena kedua kali diagendakan tidak bisa dilaksanakan. Dan ini penting secara regulasi atau aturan Ibu Gubernur, bahwa unsur penyelenggara pemerintahan di daerah adalah gubernur dan DPR dan dibantu oleh perangkat daerah. Itu kemudian saya menyentil tentang KUHPPS ini. Yang pertama, kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 77. Waktu penyampaian atau penyusunan KUHPPS yang disampaikan kepala daerah ke DPR itu di dalam penetapan waktunya agar efektif minggu kedua bulan Juli, sekitar tanggal 15 Juli. Sedangkan ini sudah bulan Agustus baru dilakukan penyampaian kepada DPR. Yang kedua, penyampaian KUHPPS ini paling lambat minggu kedua bulan Juli. Sekarang sudah bulan Agustus, Ibu. Artinya bahwa kalau ada keterlibatan dalam penyampaian KUHPPS, maka mengganggu pembahasan-pembahasan selanjutnya, sehingga itu dia berimplikasi buruk terhadap hal-hal atau siklus pembangunan ke depan. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Gubernur di dalam pengantar tadi bahwa menginginkan kolaborasi dengan DPR, tetapi menurut fraksi Hanura bahwa kami di DPR tidak merasa ada ruang kolaborasi di dalam pemerintahan ini. Karena apa? Yang pertama, bahwa kita sudah mengadakan untuk paripurna penyampaian KUHPPS dari kepala daerah kepada kita udah 2 kali, dan ini yang ketiga kali baru terrealisasi. Sedangkan kalau kita berujuk pada regulasi yang ada di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 itu jelas waktunya. Kolaborasi bukan hanya tagline, Bu, yang kami inginkan. Karena ini jelas yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu bukan cuma gubernur dan DPR dan dibantu oleh perangkat daerah. Artinya kita di DPR juga membutuhkan ruang kolaborasi yang baik dengan niatan yang baik. Kita menginginkan pemerintahan ini ke depan baik. Kita menganggap bahwa pemerintah tidak serius. Contohnya apa? Keterlambatan penyampaian KUHPPS kepada DPR itu bagian dari ketidakseriusan pemerintah. Dalam hal ini tim yang menyusun itu. Dan saya meminta kepada Ibu Gubernur, yang paling pertama, kami juga sedang melakukan pembahasan RPJMD. Dan itu belum final.
RPJMD Ibu adalah peta besar, diturunkan kepada RKPD, di situ muncul lahirnya analisa tentang KUHP. Saya rasa pemerintah hanya menyiapkan dokumen ini sebagai administrasi, sebagai amanah konstitusi saja, tidak serius dalam membangun ini. Yang kedua, kami meminta kepada Ibu Gubernur untuk mengevaluasi seluruh OPD, karena keterlambatan ini kenapa? Tidak efisien kerja-kerja dari OPD sehingga tidak mampu mendukung kecepatan Ibu dalam menyampaikan hal-hal seperti ini. Ini penting Ibu, harus diserius Ibu. Kita DPR juga menginginkan perubahan yang baik di Maluku Utara. Tapi keterlambatan ini bukan baru satu kali Bu. Paripurna ini sudah diagenda berulang-ulang. Dan di ruang paripurna ini sudah berulang diagendakan penyampaian KUHP. Artinya apa yang disampaikan tagline Ibu tentang kita harus kolaborasi dan akan tepat waktu pembahasan ini, saya akan percaya tidak tepat waktu. Ini bagi kami fraksi Hanura disengajakan diundurkan sehingga menyita waktu, memendekkan waktu dalam pembahasan. KUHP itu bukan main Ibu. Karena KUA itu arah kebijakan keuangan. PPAS adalah prioritas kegiatan dan batas maksimal penganggaran. Kalau waktu penyampaian saja sudah lewat tagline waktunya, pembahasannya kapan Bu? Ini akan mengganggu siklus-siklus ke depan. Dan ini penting harus kita sampaikan kepada pemerintah di sidang paripurna yang berbahagia ini. Sekali lagi fraksi Hanura serius mengawal seluruh proses yang terjadi di pemerintah, karena itu bagian dari kewajiban kami tanggung jawab. Sekali lagi kami tekankan ya Bu, kami fraksi Hanura tidak main-main mengawal ini. Kami merasa DPR itu tidak dianggap apa yang jadi cita-cita kolaborasi tadi itu tidak diseriusi oleh pemerintah. Contohnya ini Bu, ini penting menjadi catatan. Kita juga selalu mendukung pemerintah, selalu dan akan menyupport pemerintah karena keinginan kita yang sama. Tetapi Bu, perlu kita ketahui bersama Bu, tolong memberikan ruang kepada DPR sesuai dengan regulasi yang ada Bu, karena kita sama-sama unsur penyelenggara di daerah Bu. Jangan terkesan setiap hal yang dibahas oleh pemerintah, mulai dari pergeseran, ini saya bukan mengulangi itu saya, pergeseran anggaran sampai tahap 5 tidak dilibatkan DPR. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 jelas, sampai hari ini penyampaian KUHP sudah melewati batas-batas yang ditentukan, dan ini memperpendek wilayah DPR untuk membahas benar-benar KUHP. Dan ini penting saya sampaikan di sini, dan saya meminta dengan tegas Ibu Gubernur mengevaluasi. Jangan Bu, kecepatan program Ibu cuma di media, tidak didukung oleh perangkat. Akhirnya seperti ini, penyampaian KUHP saja terlambat Bu. Jadi kita memimpikan proyeksi fiskal ke depan lebih baik. Sedangkan penyiapan seperti ini aja belum mampu disiapkan menurut kawan-kawan fraksi Hanura. Mungkin demikian pimpinan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Muksin Amrin PKB. Terima kasih pimpinan Maria Sylvia Deborah Tongo-Tongo, fraksi Golkar, Dapil Halut Morotai. Yang pertama, apresiasi untuk kehadiran Ibu Gubernur di hari ini, yang dimana di beberapa kali paripurna sebelumnya absen. Berikut, seperti di berbagai tempat dan waktu dalam penyampaian sambutan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, selalu mengingatkan kepada semua penyelenggara pemerintahan, termasuk juga dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, bahwa memastikan setiap rupiah APBD harus amanah. Juga baru saja disampaikan di mimbar tadi. Setuju dan sangat sepakat dengan apa yang Ibu Gubernur sampaikan hampir di setiap waktu dan tempat. Tetapi hari ini saya harus menyampaikan keluhan dari beberapa guru SMA di Kabupaten Halmahera Utara. Bosda mereka dari bulan Juli sampai sekarang belum mereka terima. Ini harus menjadi perhatian karena sangat mempengaruhi kegiatan dan proses belajar mengajar. Sementara yang kami melihat sekarang, Ibu Gubernur sangat berkonsentrasi di sektor pendidikan selain dari sektor-sektor yang lain. Yang berikut masih soal pendidikan. Di beberapa kali kegiatan reses, berulang kali disampaikan kepada kami, kurang lebih 60 siswa yang kadang-kadang tidak bisa masuk sekolah. Karena jarak rumah mereka ke tempat sekolah kurang lebih 12 km. Dari setengah 6 pagi bahkan jam 5 pagi mereka harus menunggu angkutan dan kadang mereka harus mengurungkan niat ke sekolah karena tidak mendapat tumpangan. Karena itu mohon perhatian Ibu Gubernur dalam hari ini bisa menyiapkan 1 bis. Karena seperti yang disampaikan tadi kita harus memastikan bahwa setiap rupiah kita tidak melihat kuantitasnya,
Kalau kita mau meningkatkan pendidikan bukan soal bosdanya, tetapi setiap fasilitas dan hal-hal lain yang harus diperhatikan juga. Dan sudah bertahun-tahun anak-anak kita harus terlantar di pinggir-pinggir jalan menunggu tumpangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anda langsung membiarkan begitu saja. Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Kesempatan kepada saudari Wakil Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Untuk itu saya mengajak Pimpinan, interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Fraksi Hanura pimpinan, instruksi pimpinan sebelum sidang Interupsi dimulai. pimpinan. Mohon izin. Untuk itu saya mengajak pimpinan dan para Interupsi anggota dewan pimpinan. yang terhormat berserta seluruh hadirin untuk bersama-sama mengikuti Interupsi pimpinan. penyampaian jawaban kepala daerah kepada saudara Wakil Gubernur. Kami persilakan. Interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Interupsi pimpinan. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum Suara saya terdengar. Pimpinan. sekali lagi izin pimpinan, instruksi pimpinan sebelum disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, dengan terpaksa kami walkout. Pimpinan harus Langsung. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para ketua-ketua fraksi, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Efisiensi yang tidak dianggap rutin ya, itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulen, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi. Ya, ini tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus Tapi sampaikan. kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang maaf pimpinan, berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang demikian. Jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, itu belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa Ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa Ibu panas? Tapi kan bicara tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut. Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya. Dan untuk kejadian hari ini, tentunya banyak fraksi yang keluar, oke, tidak masalah, mungkin itu dengan pandangan mereka masing-masing. Namun pimpinan juga harus tahu bahwa ketika orang meminta interupsi, biarkan mereka memberikan semua waktu. Kalau pada akhirnya mereka harus keluar, ya mereka keluar, tapi mereka diberikan waktu sebentar. Tidak masalah, barang ini tetap jalan. Kalau memang hari ini pertemuannya tidak perlu quorum, kan tetap jalan saja. Tapi biarkan mereka dikasih waktu sebentar. Ini Anda langsung membiarkan begitu saja.
Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Kemarin Anda juga karena dipimpin oleh Pak Kunto Daud, kalau tidak juga kalau saya berbicara aturan. Tidak ada aturannya kalau sidang baru buka tuh langsung diinterupsi, itu tidak, itu melanggar aturan. Kalaupun itu melanggar aturan, jangan kasih mati main. Tergantung pimpinan sidang paripurna itu. Tes 1, 2. Jadi berapa update? Mati nih. Lanjut aja. Nah, makanya kalau tes Nah, Ibu, 6, 1, 2. coba kita mau tertibkan dulu nih. Pertama begini, paripurna itu ada kode etiknya. Kita diatur di dalam tata tertib. Pengendali paripurna ada pada pimpinan sidang. Sepanjang pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, maka tidak bisa, itu etik. Kita harus pahami soal mekanisme etik paripurna. Pimpinan ditetapkan sebagai pimpinan harus kita hargai. Jadi ketika pimpinan membatasi apa yang disampaikan oleh anggota, maka ndak bisa pimpinan sekedar memberikan leluasa terhadap anggota. Tetapi hak prerogatif pimpinan untuk memberikan kapan saja itu adalah milik pimpinan yang memiliki hak prerogatif untuk memimpin sidang. Kami tegaskan sekali lagi, tekankan kode etik dalam rapat paripurna sehingga paripurna itu menjadi paripurna yang marwah di hadapan publik. Terima kasih. Pimpinan. Tadi saya belum selesai. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Turunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Gugup mode serius. Kerja tuntas, bukan cuma foto lalu kirim ke saya. Aduh. Pastikan dilindat dengan bomak yang licin. Ini tidak bagus, ini contoh tidak bagus. Jadi ini Pak Kadis. Ditambah bomak. Kapan turun? Abis renov kok bukan naik malah turun. Kasih target ya. Tidak capek target saya ganti boleh tidak? Oke. Tenang survei dia lihat, oh rumahnya udah bagus, dia keluarkan mereka dari desil 4. Ketika dikeluarkan, maka semua bantuan bulanan dia pun ikutan hilang. Itu tidak menyelesaikan masalah, bikin masalah baru itu. Dicek Pak, dicek. Ya enggak boleh tanda tangan kalau enggak paham, kan ada anak, suruh anak baca. Malahan buat ibu-ibu semua, tidak pernah dalam hidup, bukan cuma tentang RTLH, apapun yang terjadi dalam hidup, tidak boleh tanda tangan sesuatu yang tidak dibaca. Mengerti? Kalau enggak banjir itu kasur baru subuh padahal baru terus dia basah begitu. Ini pernyataan umum untuk semua. Saya juga sudah mendapat beberapa WhatsApp dari para bawahan merasa bahwa mereka tidak didengarkan, mereka tidak dilibatkan. Jadi untuk para kepala-kepala dinas yang baru maupun yang sudah lama, manfaatkan perangkatnya dengan baik, kepala-kepala bidangnya, stafnya, meeting internal, mendengar, karena seperti saya tidak bisa bekerja tanpa kepala dinas pun tidak bisa optimal jika tidak memanfaatkan kepala-kepala bidangnya. Oleh karena itu, ini masing-masing manajemen internal OPD, silahkan leadershipnya dan mendengarnya dan teamworknya di